Halo, welcome back to Financial Clinic bersama saya Wulansari, Financial Trainer dari QM Financial. Kali ini kita akan belajar tentang memulai bisnis bagi pemula. Banyak orang memulai bisnis dari apa yang dia suka atau apa yang dia ketahui. Padahal ternyata sebaiknya sebuah bisnis itu melayani kebutuhan orang paling penting dalam sebuah bisnis, yaitu pembelinya. Nah, bakal seru ya video learning kali ini. Ayo kita mulai. Sebagai langkah awal, mari berkenalan dulu dengan siapa sih calon pembeli kita. Apakah calon pembeli kita laki-laki atau perempuan? Kira-kira berapa ya umurnya? Lalu, apa pekerjaannya? Tinggalnya di mana? Ini semacam PDKT ya, pendekatan dengan si calon pembeli yang akan bersedia bertransaksi barang dan jasa yang akan kita tawarkan. Selanjutnya, mari kita periksa dulu. Apa ya masalah hidup yang sedang dihadapi oleh calon pembeli kita? Misalnya, Pak Andi usia 35 tahun, tinggal di Lamongan, Jawa Timur, bekerja sebagai ASN. Ia punya seorang anak yang akan masuk SD. Sebagai orang tua baru, Pak Andi kebingungan mencari seragam dan buku tulis SD untuk anaknya. Beda lagi dengan Ibu Bella, usianya 25 tahun, kerja di sebuah pabrik di Karawang, Jawa Barat. Ibu Bella ini setiap hari pergi bekerja dan sedang kebingungan mencari alternatif makan siang karena catering langganannya belum buka lagi. Dari cerita tadi, kita jadi punya gambaran yang lebih lengkap tentang siapa Pak Andi dan Bu Bella, serta masalah yang sedang mereka hadapi. Mendengar cerita mereka, kira-kira apa ya solusi yang bisa Anda tawarkan kepada Pak Andi dan Bu Bella? Bagaimana? Apakah sudah punya ide untuk bisnis yang bisa memberikan solusi bagi Pak Andi dan Bu Bella? Mari kita lihat contoh ide berikut ini. Untuk Pak Andi, beserta semua orang tua murid baru, mungkin akan sangat berguna jika ada toko khusus seragam yang bisa menyediakan seragam sekolah dari SD hingga SMA. Toko seragam sekolah ini tidak harus berbentuk toko fisik ya. Zaman sekarang menyediakan seragam sekolah ini bisa juga melalui toko online. Maka kita bisa mulai menjual seragam sekolah kepada para orang tua baru yang masih kebingungan. Perhatikan kata kunci ini, kebingungan. Artinya, para orang tua murid baru ini butuh bantuan agar mereka bisa lebih mudah memilih baju seragam. Kira-kira apa ya contoh tambahan servis yang bisa Anda berikan kepada Pak Andi? Bisa berupa keterangan lengkap ukuran baju seragam anak dibandingkan dengan tinggi badan anak, sehingga sangat memudahkan memilih seragam. Bisa juga berupa jasa delivery service ke rumah, sehingga pembeli seperti Pak Andi tidak perlu keluar kantor hanya untuk membeli seragam. Lain lagi dengan Bu Bella. Masalah Bu Bella ini bisa saja terselesaikan dengan delivery makanan. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah ada kesempatan apa untuk Anda sebagai pemilik bisnis agar bisa menyelesaikan masalah Bu Bella dengan lebih baik. Variasi solusi masalah Bu Bella adalah sebagai berikut. Tersedia jasa catering baru yang bisa mengantar makanan langsung ke pabrik, atau konten video meal prep sehingga Bu Bella bisa belajar menyiapkan masakan sendiri. Lewat contoh Pak Andi dan Bu Bella ini, kita jadi bisa mengetahui bahwa eksplorasi ide bisnis ini tidak fokus pada satu jenis produk dan jasa saja. Akan banyak variasi produk dan jasa yang bisa timbul jika kita fokus kepada sang pembeli. Berikutnya, apa yang dapat kita lakukan untuk memulai sebuah bisnis? Banyak orang mengeluh bahwa, aduh kan nggak punya modalnya. Nah, ternyata ada juga loh taktik untuk memulai bisnis dengan modal dana yang terbatas. Contohnya, Anda bisa memulai sistem PO, purchase order. Artinya, Anda bisa buka order dulu, lalu pembeli membayar tanda jadi di depan sebelum Anda memulai produksi. Kelebihan cara PO ini adalah uang diterima di depan dan Anda tahu harus produksi seberapa banyak. Keluhan lain yang juga sering muncul adalah, ya saya kan nggak tahu cara bikinnya, tidak bisa menjahit seragam sekolah, atau tidak bisa memasak untuk catering, seharusnya tidak menghambat Anda untuk memulai bisnis. Gunakan sistem konsinyasi alias penitipan barang orang pada Anda tanpa harus keluar modal. Bisa juga menggunakan sistem partnership, sistem di mana Anda dan rekan kerja bersepakat untuk produksi dan berjualan bersama. Yang mana cara yang akan Anda gunakan? Mulai bisnis bagi pemula itu memang sebaiknya tidak menggunakan modal terlalu banyak.
supaya saat gagal, ada cukup modal lagi untuk mulai kembali, lagi, dan lagi. Nah, kita sudah berkenalan dengan trik jitu memulai bisnis untuk pemula. Tentu saja tidak ada jalan pintas untuk sukses berbisnis. Apapun pilihan bisnisnya, kita perlu sadar bahwa semuanya harus kita pelajari secara konsisten dan kerjakan dengan tekad yang kuat.